Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kasih-Mu dari tahta kasih karunia-Mu di dalam sorga mengalir memenuhi setiap hati dan pikiran kami, jiwa dan raga kami, untuk selalu terpanggil mengucap syukur kepadamu ya Bapa, untuk segala nafas kehidupan, segala berkat yang Tuhan karuniakan untuk menopang kehidupan kami, supaya kami tetap bersemangat untuk menyaksikan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami rindu kembali Tuhan, diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami sambut dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus Yesus, Salam, selamat pagi. Mari kita lanjutkan lagi saudaraku pembelajaran kita yang sangat luar biasa, berkat Tuhan yang melimpah, yang terus menopang hati dan pikiran kita, saudara-saudara, untuk melihat perjalanan kehidupan kita di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam bimbingan kasih Tuhan yang terus melatih diri kita menjadi kuat mengikut Tuhan Yesus dan menyaksikan segala kemurahannya, kebaikannya, dan menyaksikan kabar baik yang Tuhan percayakan kepada kita untuk keselamatan banyak orang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih berada di posisi pembahasan kita di Efesus pasal 1 mengenai doa. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena berdoa adalah menyatakan sebuah kerinduan. Amin. Berdoa adalah cara untuk mengungkapkan seperti apa hubungan kita dengan Tuhan yang kita sembah. Amin. Sehingga saudara-saudara, doa-doa kita akan nampak apa yang kita rindukan bersama. Saudara-saudara, kalau kita dengar dari setiap pembawa doa syafaat di dalam persekutuan kita, saudara-saudara, sangat luar biasa ya. Tidak ada pernah tersendat sedikit pun, tidak ada doa-doa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Semuanya saudara-saudara, doa-doa yang disampaikan, pokok-pokok doa yang sangat luar biasa, saudaraku, terutama yang berkaitan dengan keselamatan jiwa-jiwa, karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan inilah saudara-saudara bukti bahwa saudara dan saya sudah memahami tujuan daripada kehidupan kita ini. Kita tidak akan mudah begitu saja lagi terombang-ambing oleh karena keadaan dunia yang berubah-ubah, oleh rupa-rupa pengajaran permainan palsu. Tapi kita sudah berjalan on the track, di dalam fokus, di mana kita, saudara-saudaraku, terus mendoakan supaya keselamatan secara rohani, ya sekali lagi, keselamatan secara rohani akan menjadi kerinduan yang paling utama di dalam gereja kita. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita pentingkan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Amin. Oleh karena itu saudara, Paulus telah bersyukur, ya kita juga bersyukur bahwa ada orang-orang yang menerima kemurahan hati Tuhan, karena di dalam Injil kebenaran, Injil keselamatan itu Bapak Ibu Saudara, ada roh hikmat. Ya, saya ulang sekali lagi. Yang didoakan oleh Rasul Paulus supaya kepada kita dikaruniakan roh hikmat,
yaitu sifat kerinduan. Ya, sekali lagi, sifat dari sebuah kerinduan, saudara-saudaraku, yang selalu menghubungkan pikiran dan hati kita kepada apa yang paling penting di hadapan Tuhan. Itu adalah tanda bahwa saudara dan saya berada di dalam jalur pimpinan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, sifat bijaksana daripada Tuhan, amin, sifat bijaksana daripada Tuhan ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Ya, orang-orang berpikir sifat bijaksana dari Tuhan itu ada di dalam hal-hal pengetahuan yang mereka campur adukan semuanya, saudara-saudara. Ya, mereka tidak membagi dengan tepat. Ya, mereka tidak membagi dengan tepat firman Tuhan. Mereka berpikir itu sudah menjadi hikmat bijaksana daripada Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu dipenuhi dengan hikmat manusia. Ya, hikmat suka-suka namanya. Ya. Jadi karena di sana, saudara-saudaraku, kita lihat, ya, yang Paulus inginkan adalah supaya bijaksana daripada Tuhan ini membuat kita semua berpikir menjadi sangat akurat. Amin. Berpikir sangat akurat dan cermat, penuh kehati-hatian, dengan teliti, dengan baik, tidak gegabah dan juga tidak serampangan, tidak membuat jalan pintas ketika kita berbicara tentang kebenaran Allah. Tapi, saudaraku, kita sementara harus benar-benar mengambil makna daripada setiap firman Allah itu secara benar dan tepat. Bukan hanya benar, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang menyampaikan ya firman Tuhan dengan benar, tapi tidak tepat. Ya, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah yang mereka sampaikan itu bukanlah bijaksana dari Tuhan, tapi itu adalah hikmat manusia. Ya, hikmat manusia yang kelihatannya memang sangat masuk akal. Ya, hikmat manusia kelihatannya memang sangat hebat, luar biasa. Banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang tepuk tangan, mengikuti dan bahkan mendukung, menyumbang, ya, supaya berkembang, ya, pemberitaan-pemberitaan yang campur aduk itu di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Banyak yang berkorban untuk mendukung itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Kita bertumbuh di dalam kasih yang sempurna ke arah Kristus yang adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Sehingga saudara-saudaraku, kenapa saudara kita harus akurat dan tidak gegabah, tidak serampangan, dan tidak mengambil jalan pintas, saudara-saudaraku, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan kita ini, kita selalu pertama-tama mengingat apa kata firman Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Dengan demikian kita tidak dikuasai oleh sifat egoisme. Ya, jadi kita tidak selalu lagi berkata, kalau menurut saya, kalau menurut saya. Karena kalau menurut diri kita sendiri, banyak kekeliruan, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya manusia mengatakan, ya, kita tidak usah memperdebatkan, tidak usah kita mempersoalkan tentang firman Tuhan, berbuat baik saja. Ya, yang penting berbuat baik, titik, sudah, selesai. Masalah sudah aman kalau orang berpikir yang penting kan saya berbuat baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita harus lebih dulu menyadari bukan yang penting berbuat baik. Karena Bapak Ibu Saudara, yang penting dan yang memang penting berbuat baik atau tidak? Oh, sangat Bapak Ibu Saudara, sangat penting berbuat baik. Tapi bukan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kita tidak lagi berada di level berpikir. Kita tidak berada lagi di posisi berpikir hanya ya tingkat berpikir bahwa apa yang baik dalam kehidupan ini. Banyak yang baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak sekali yang baik dalam kehidupan ini. Ya, saudaraku. Ya, tetapi kita mau yang terbaik. Amin.
Sudah jelas Bapak Ibu Saudara? Jadi saudara, kenapa kita mengejar pengertian-pengertian yang benar menurut kebenaran kasih karunia Tuhan? Adalah karena jawabannya adalah karena kita ingin yang terbaik dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini banyak yang bisa dilakukan untuk hal-hal yang baik. Hal-hal yang membuat manusia menjadi sejahtera, menjadi aman, ya, menjadi puas. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa dilakukan di dunia ini, saudaraku, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi saudara dan saya mulai sekarang harus berpikir dan berkata dalam hati, saya mau yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itu yang akan membuat kita, saudara-saudara, orang-orang percaya, ya, menjadikan doa-doa kita akan mencerminkan apa yang kita rindukan. Dan yang kita rindukan itu pastinya didasarkan pada pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu saudaraku, ya, hal-hal yang memotivasi dan menggerakkan pikiran, perasaan, dan langkah serta perbuatan-perbuatan kita selalu menuju ke arah yang benar dan tepat. Saya ulang sekali lagi, saudara. Sehingga hal-hal yang memotivasi, yang menggerakkan pikiran, perasaan, langkah-langkah perbuatan kita selalu menuju ke arah yang benar dan tepat. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itulah saudaraku, mari kita lihat lagi roh hikmat. Ya, semangat untuk memiliki bijaksana dari Tuhan. Kita tidak akan lihat ini, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 1 Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 1, ya, ini adalah roh hikmat, semangat, memotivasi diri kita dengan cara yang tidak sembarangan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Saya baca sekali lagi saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi siapa Bapak Ibu Saudara? Pemberitaan tentang salib itu kebodohan bagi siapa? Bagi mereka yang sudah pasti akan binasa. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau kita memberitakan tentang keselamatan Yesus mati hapus segala dosa, lalu orang-orang itu keberatan dan mereka memprotes, ya, mereka mengkritik, mereka mencela, mereka menghina, memang itu adalah tanda kebinasaan bagi orang yang menolak berita Injil itu. Jelas Bapak Ibu Saudara? Karena apa? Karena dia berada di dalam kebodohan, bukan di dalam bijaksananya Tuhan. Tapi ketika kita menyampaikan berita keselamatan, ya, berita pengampunan segala dosa, berita tentang penebusan dosa semua umat manusia, berita tentang keselamatan hanya melalui iman, bukan karena usaha manusia. Saudara dan saya sedang berada di posisi bijaksananya Tuhan. Amin. Nah, itu saudaraku, sangat luar biasa itu. Banggalah saudara dan saya mengetahui kebenaran ini. Amin. Karena kita tahu antara posisi dunia dan posisi kita berbeda. Amin. Berani tampil beda. Amin saudara. Iya saudaraku. Jadi ketika kita menyampaikan berita tentang kasih karunia Allah, berita tentang Injil, berita tentang salib Kristus, kasih karunia yang menyelamatkan semua orang yang percaya, bukan karena perbuatan baik manusia, orang-orang yang bodoh langsung menolak pemberitaan itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa mereka sudah sanggup berbuat baik bagi diri mereka dan bagi masa depan mereka. Paulus bilang itu suatu kebodohan. Kenapa? Karena Paulus sudah melewati hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dia adalah orang yang sangat rajin
dan sangat luar biasa berbuat baik. Berbuat baik menurut pikiran sendiri yang bodoh. Ya, saudara. Karena itu Paulus katakan, ya, bahwa berita salib adalah merupakan kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara, bersyukur karena saudara dan saya sudah diangkat oleh Tuhan dari posisi yang Paulus katakan di sini, kebodohan itu telah ditinggalkan jauh dan sudah dibuang jauh dari diri saudara dan saya. Amin. Sekarang yang tinggal apa? Dalam diri saudara dan saya yang tinggal menetap adalah bijaksananya Tuhan. Amin. Itulah makanya ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang tinggal membuat hidup kita menjadi bijaksana di hadapan Tuhan. Mungkin orang dunia pikir apa? Ya, apa hebatnya? Ya, saudara dan saya. Apa kelebihan saudara dan saya? Itu secara duniawi. Kalau mereka menilai secara duniawi, saudara dan saya, ya mungkin tidak ada ya kelebihan kita. Ya, mereka yang lebih di situ. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan itu suatu penilaian cara yang bodoh bagi mereka yang akan binasa. Binasa di mana? Binasa di lautan api neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali kalau orang tidak tahu hikmat bijaksananya Tuhan tentang salib. Maka itulah tadi dikatakan saudara. Tetapi, ya, 1 Korintus 1 ayat 18, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya membutuhkan kekuatan Allah setiap hari. Amin. Saudara, supaya kita bisa menghadapi ya, berbagai macam kesulitan hidup, kompleksnya dunia yang dipenuhi dengan berbagai macam hal, ya, pikiran-pikiran yang duniawi, saudara-saudaraku, yang bisa mengkelirukan orang-orang percaya kalau tidak terus fokus di dalam pemberitaan bijaksana daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi berita tentang salib Kristus, karena di salib itulah Allah menyatakan kasih-Nya yang terbesar bagi dunia, dan saudara dan saya telah menyambut berita kabar baik itu. Maka sekali lagi di dalam diri saudara dan saya harus kita selalu sadari sudah tinggal, ya, sudah ada dan eksis bijaksana yang datang daripada Tuhan ada dalam diri saudara dan saya, dan Roh Kudus yang menempatkan itu di dalam diri kita. Amin. Dan dunia tidak bisa menghilangkan, dunia tidak bisa mengambil itu, dan dunia tidak bisa menggerus, dunia tidak bisa ya mencuri sukacita dan damai sejahtera saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, dunia tidak bisa, ya, dunia tidak sanggup Bapak Ibu Saudara untuk membuang, ya, mencabut sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang ada pada diri saudara dan saya. Kecuali kalau kita tidak mau datang kepada pengetahuan akan kebenaran, dunia akan mudah saja mencabut dan menggulingkan, ya, dari diri saudara dan saya, akan membawa arus dunia untuk menghilangkan sukacita dan damai sejahtera dalam diri orang percaya. Tapi lihat tadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa berita tentang salib adalah kekuatan Allah yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita lanjut ke pasal 2, 1 Korintus pasal 2. Ya, kita tahu bahwa surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada sebuah jemaat orang-orang kudus, tapi hidupnya sangat duniawi. Sangat duniawi karena jemaat Korintus ini, saudaraku, di antara mereka suka bertengkar. Bertengkar untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, mengenai makanan, Bapak Ibu Saudara, ya,
makanan yang haram dan yang halal. Levelnya masih di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, padahal itu adalah level tingkat ya pengetahuan duniawi yang memuaskan diri tentang hal-hal duniawi. Bapak Ibu Saudara, jemaat Korintus ini ya, mereka saling menghakimi sesama saudaranya, saudara seiman. Jemaat Korintus ini saling menggugat, bahkan membawa ke pengadilan dunia perkara-perkara di antara mereka. Paulus bilang, kamu sudah kembali kepada kebodohan duniawi. Kamu sudah kembali kepada semangat untuk memuaskan keinginan daging. Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan satu kerugian yang sangat besar yang dialami oleh orang percaya kalau meniru-niru ya saudara, menjadi serupa dengan dunia. Saudaraku, itu adalah merupakan suatu kebodohan. Kenapa kita harus bergabung dengan dunia di dalam kebodohan-kebodohan yang mereka ciptakan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita tidak terus menyadari, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa bijaksana daripada Tuhan di dalam diri kita, saudara-saudaraku, kita mempunyai sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dikejar oleh dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita selalu belajar untuk memahami bijaksana yang daripada Tuhan. Tadi dikatakan, tetapi bagi kita, ya, ayat 18 tadi bagian B, 1 Korintus 1. Tetapi bagi kita yang telah diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah merupakan kekuatan Allah. Power daripada Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, bukan bekerja dengan menampilkan mujizat-mujizat, ya Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda keheranan, ya penyembuhan-penyembuhan, bahasa roh, ya bijaksana daripada Tuhan bukan berada di sana ditempatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam kekuatan Injil kasih karunia Allah yang menyatakan bahwa Allah telah mengampuni segala dosa umat manusia. Disitulah bijaksana, wisdom, ya Sophia daripada Tuhan Yesus yang dinyatakan kepada manusia. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang membawa hikmat itu, hikmat dan bijaksana daripada Tuhan itu kepada semua orang dalam setiap pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Amin. Nah saudaraku, oleh sebab itulah di pasal 2 ayatnya yang ke-7 kita lihat saudara, ya mulai dari ayatnya yang ke-6, ya. Ayat 6 dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat luar biasa ya. Karena orang-orang yang sudah matang dalam bijaksana dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, para filsuf yang sangat luar biasa, dianggap bijaksana, memberikan kata-kata yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi cara manusia menempuh kehidupan, jalur kehidupan, mendasarkan pemikiran di atas pemikiran manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat masih jauh, Bapak Ibu Saudara, hikmat daripada Tuhan itu lebih bijaksana. Bahkan orang-orang yang sudah matang, dianggap matang, Bapak Ibu Saudaraku, masih perlu mendengar pemberitaan tentang salib. Amin. Karena itulah saudaraku, ya, tidak pendeta, tidak majelis, atau apalah itu Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang pintar sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, sudah mempunyai pengetahuan, dan sudah mempunyai gelar-gelar yang tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, mereka masih perlu nggak kita perdengarkan Injil keselamatan? Masih perlu, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang berpikir menganggap itu hanya sebagai sebuah dasar saja. Justru dunia ini harus menerima dasar yang diletakkan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, tentang salib. Dan itu adalah bijaksana daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu bukan bijaksana dari manusia, saudara-saudara, dan itu tidak boleh diabaikan. Sekali manusia mengabaikan bijaksana daripada Tuhan tentang salib, Bapak Ibu Saudara, maka semua sudah hancur dan tidak ada yang sisa lagi. Nah, oleh karena itulah saudaraku, Paulus katakan di sini apa? Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat tentang salib di kalangan mereka yang telah matang, yang sudah dianggap dewasa,
yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa. Ketika saudara mendelivery, ketika saudara menyalurkan, ketika saudara menyampaikan, ketika saudara speak up tentang salib Kristus, pengampunan segala dosa, saudara sedang berada di posisi hikmat Allah. Amin. Saudara sedang berhikmat, dan hikmat Allah yang saudara sampaikan kepada orang lain, dan itu adalah merupakan kekuatan kita. Amin. Dan kekuatan kita ini harus kita pelihara dengan baik, dan kita harus menyadari secara mendalam, saudara-saudaraku, bahwa akal pikiran kita bukan kita tonjolkan di dalam setiap aksi yang kita lakukan, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Kita dimotivasi, selalu disadarkan, selalu terkait dengan hikmat Allah saja. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, hikmat Allah yang rahasia yang sebelum dunia dijadikan untuk dipersiapkan bagi kemuliaan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat tadi dikatakan tidak ada orang-orang di dunia ini yang mengetahui hal itu. Karena itu dianggap adalah suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan jalan kita, ya saudaraku, untuk mengikuti jalan pikiran dunia ini, karena itu menuju kebinasaan. Itu yang dikatakan, ya ada orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah, saudaraku, di ayat 8 dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat itu, sebab kalau seandainya mereka mengenal hikmat salib itu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah ya saudara, kekalahan yang telak daripada iblis. Saudara tahu di mana kekalahan daripada iblis yang sangat telak, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan adalah karena iblis dan setan itu telah tertipu oleh dirinya sendiri. Karena iblis dan setan berpikir kalau anak Allah Yesus Kristus dibunuh, maka rencana penyelamatan bagi dunia ini akan berakhir sudah. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Iblis mengetahui hal itu karena iblis sudah mengetahui dari perjanjian lama. Iblis sudah tahu dari kehidupan bangsa Israel bahwa Allah berjanji bahwa melalui keturunan Abraham keselamatan datang kepada dunia, ya. Dan keturunan Abraham itu adalah Yesus. Jadi karena iblis tahu Yesus lahir untuk membawa keselamatan bagi dunia melalui bangsa Israel, maka satu-satunya cara untuk menghentikan rencana Allah itu adalah membunuh anak Allah, membunuh Yesus Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Tapi iblis tidak tahu, setan tidak tahu, dan para pengikutnya tidak tahu bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mempunyai rencana justru melalui kematian Yesus Kristuslah semua dosa dunia diampuni. Dan sekarang keselamatan hidup yang kekal itu diperoleh setiap orang yang percaya secara cuma-cuma hanya melalui iman. Itulah rahasia hikmat Allah yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi identitas bagi saudara dan saya sebagai tanda orang-orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, spirit, roh hikmat, roh bijaksana daripada Tuhan ini, di mana Tuhan menempatkan roh hikmat itu di dalam sebuah berita.
dikemas oleh Allah di dalam sebuah pemberitaan bijaksana, hikmat, wisdom, Sophia daripada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita harus perjuangkan terus, dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dan saya selalu terpanggil untuk memberitakan kabar baik tentang salib Kristus. Amin. Karena kalau tanpa itu Bapak Ibu Saudara, ya saudara dan saya sebenarnya jauh dari rencana Allah. Walaupun saudara dan saya mempunyai pengetahuan setinggi langit, ya, walaupun saudara memiliki bijaksana setinggi langit, walaupun saudara bisa melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda keheranan, kalau lepas dari kerinduan untuk memberitakan salib Kristus, itu semuanya nonsens, Bapak Ibu Saudara. Itu omong kosong semua. Ya, itu bukan pembangunan tubuh Kristus. Itu pembangunan kerajaan dunia yang membuat manusia menjadi sombong dan membuat manusia menjadi bangga atas karya-karyanya sendiri. Nah, oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Oleh karena itulah saudaraku, di ayatnya yang ke-1 lagi, sedikit lagi saudara, di ayatnya yang ke-14 tadi dikatakan, firman Tuhan katakan tadi, ya, 1 Korintus pasalnya yang kedua tadi saudara, di ayat 2 tadi dikatakan, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14 dikatakan di situ, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal-hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal-hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Bukan secara jasmani, bukan secara duniawi, tidak bisa menilai hikmat Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, dengan tanda-tanda yang dilihat oleh mata manusia. Ya, saudara, sering saya dengar orang mengatakan, iya, kita bisa melihat kehendak Tuhan dari apa yang terjadi di dunia ini. Itu bisa betul dan bisa juga keliru, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Apa yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku, manusia bisa salah menilainya. Karena apa? Karena manusia mempunyai pengetahuan yang terbatas. Amin. Tapi saudaraku, kita lihat tadi dikatakan semuanya itu bisa dinilai dari hal-hal yang sifatnya rohani. Amin. Karena itu dia yang ke-15 dikatakan, saudaraku. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang lain. Amin. Saudara, ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow, luar biasa saudara. Ya, sangat luar biasa. Paulus katakan kami memiliki pikiran Kristus. Kita mempunyai mindset daripada Tuhan Yesus yang saat ini berada dalam posisi di atas yang paling tertinggi, yaitu di sorga. Dan saudara dan saya bersama-sama dengan posisi Yesus yang berada di posisi yang paling tinggi, melebihi daripada semua apa yang ada di dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyadari itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita terpanggil untuk semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersujud di hadapannya, bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang membawa saudara dan saya pada kedudukan yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia di dunia ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang mengaruniakan kepada kita segala hikmat surgawi untuk membuat hati dan pikiran kita menjadi bijaksana seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh besar, sungguh luas dan sungguh dalam sekali, dan sungguh panjang sekali Tuhan hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan,
yang mengajar kami, menuntun kami terus untuk menyatakan segala kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak bersandar pada pikiran kami sendiri, pada imajinasi kami yang liar, karena kami adalah bagian dari masa lalu. Dalam kehidupan yang lama, Engkau telah membuang semuanya itu dan menggantikan dengan karakter kehidupan yang baru, yang kudus di dalam Kristus Yesus. Bapa dalam sorga, kami merindukan terus Engkau memanggil kami dan mengajar kami dan mendidik kami, melatih hati dan pikiran kami untuk bergantung pada hikmat Allah yang Engkau nyatakan satu-satunya di dalam salib Kristus, di dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan serta kenaikan Yesus Kristus ke surga. Di sanalah terhimpun seluruh pengharapan kami, dan doa-doa kami arahkan kepada bijaksana daripada Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga kami terus memberitakan tentang salib Kristus, keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia secara cuma-cuma. Itu adalah hikmat Allah yang meskipun ditolak oleh dunia ini, tapi kami bangga di dalamnya. Kami bangga menjadi orang-orang yang punya kerinduan yang besar untuk menyaksikan berita Injil keselamatan kepada semua orang. Karena bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi tentang Yesus Kristus yang telah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut, dan yang membawa kami ke dalam kehidupan yang bermakna setiap hari. Tuhan mengajar kami untuk melihat cermin daripada kehidupan kami di dalam Kristus Yesus dipermuliakan. Kami bersyukur ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih, selamat pagi saudara-saudaraku. Salam kudus buat kita semuanya. Kita jumpa lagi besok pagi. Shalom semua.